dengan Kak Kris dan Kak Feli. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Manda. Ya. Yuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk teman-teman. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini karena Tuhan sudah mengumpulkan kami, Tuhan sudah membangunkan kami pagi hari ini untuk kami menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami akan beribadah, kami mau menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Doa. Nah, kita semua yang ada penting untuk kita ingat bahwa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Amin. Betul itu Kak Grace. Yuk sama-sama kita naikkan pujian. Daki-daki gunung yang tinggi. Ya. Yesus besertaku. Di mana-mana Yesus dengan kita. Amin. Kita boleh merasakan berkat Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Jadi jangan malas berdoa, jangan malas bekerja. Kita anak-anak Tuhan harus rajin
kita harus selalu berdoa dalam kehidupan kita. Entah kita sudah besar atau kita masih anak ya Kak Fe, Semuanya kita tetap harus berdoa. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau adik-adik dan kita semua mau bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya, yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Manda. Shalom anak sekolah minggu. Wah, senang sekali kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Apa kabar? Pasti semuanya baik ya. Puji Tuhan. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami terima hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih mengizinkan setiap kami Bapa boleh kembali lagi Tuhan datang ke hadirat-Mu untuk beribadah Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman yang akan kami dengar sebentar lagi Bapa. Biarlah firman yang boleh kami dengar Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh melakukannya Bapa. Kami serahkan firman kami Tuhan serta pada pagi hari ini Tuhan ke dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Kali ini tema firman yang akan Kak Manda bawakan berjudul bertekun dalam doa. Nah, adik-adik semua pasti punya Alkitab kan? Ayo diambil dulu Alkitabnya. Kita buka dalam Lukas 11 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Mari kita bersama-sama membacanya. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah yang diantara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Nah, dari pembacaan kali ini kita tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk belajar berdoa. Nah, Kak Manda punya sebuah kisah nih, ayo sama-sama kita dengarkan. Adik-adik pasti dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua untuk berdoa. Berdoa adalah sarana kita untuk berbicara, bertemu dengan Tuhan Yesus. Melalui berdoa, kita dapat mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengarkannya. Nah, dalam pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus mencoba untuk membuat murid-muridnya mengerti bahwa ketika kita meminta di dalam nama Tuhan, Bapa kita akan menerima. Dan kita akan percaya bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Ketika kita mencari Allah, kita akan menemukannya. Ketika kita mengetuk pintu, Tuhan akan membuka pintu untuk kita. Nah, ketika kita bertekun dalam doa, apapun yang akan kita minta, Tuhan akan memberikannya. Adik-adik pasti pernah kan suatu ketika ingin membeli mainan, misalkan ingin membeli boneka beruang. Nah, tapi adik-adik gak punya uang. Akhirnya adik-adik minta ke orang tua adik-adik. Pasti adik-adik gak cuma satu kali kan mintanya ke orang tua. Pasti sering kali, bahkan diulang-ulang. Ma, aku ingin boneka beruang ini. Pa, aku ingin boneka beruang ini. Dan tentu saja orang tua kalian tidak akan langsung jawab iya langsung beli. Pasti orang tua kalian mungkin akan menjawab tunggu, atau mungkin nanti ya kita pergi di akhir pekan, atau bahkan mungkin saja hari itu adik-adik akan menerimanya. Nah, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus melakukan hal itu. Kita harus bertekun dalam doa. Bagaimana sih cara bertekun dalam doa? Kita selalu berusaha untuk berdoa. Apapun yang adik perlukan, apapun yang adik-adik perlukan, kita datang ke sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta apa yang kita butuhkan sama Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kita nggak boleh jemu-jemu, kita nggak boleh bosan-bosannya untuk berdoa sama Tuhan. Karena ketika kita berdoa dengan Tuhan, kita juga berbicara dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, Alkitab juga mengajarkan kepada kita seperti orang tua kita akan memberikan yang terbaik kepada kita, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan hal yang baik, bahkan terlebih baik dari apa yang tidak kita pikirkan bagi kita. Mungkin satu kali kita berdoa, Tuhan masih belum menjawab. 2 kali kita berdoa, Tuhan masih menjawab. Nah, kita harus rajin-rajin dan tekun berdoa. Tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya kita berdoa dan datang kepada Tuhan. Tok tok tok, siapa di sana? Di sana ada Allah yang Dia akan datang, Dia akan mendengar doa kita dan Dia akan menjawab doa kita. Itu sebabnya kita harus berdoa sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan kita di ayat yang kedua sampai yang keempat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikan kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan kita bagaimana cara berdoa yang benar. Dengan cara berdoa yang benar, Tuhan pasti akan mendengar doa-doa kita. Nah, setiap adik-adik, mulai sekarang kita ayo sama-sama belajar untuk berdoa. Sebab setiap doa yang kita
naikkan kepada Tuhan, Tuhan sudah menjamin bahwa setiap doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar, maka Tuhan akan menjawabnya. Mungkin belum sekarang waktunya. Saat kita berdoa, kita harus memasrahkan diri kita kepada Tuhan, kita ikuti keputusan Tuhan, agar apa yang kita doakan boleh didengar oleh Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Jangan lupa, kalau kita berdoa, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa berdoa untuk keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, bahkan lingkungan di sekitar kita. Ayo sama-sama kita sekarang belajar berdoa ya adik-adik. Nah, untuk ayat hafalannya ada di Lukas 11 ayatnya yang ke-9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Nah, Kak Manda punya 2 hadiah nih untuk adik-adik yang bisa menghafal Lukas 11 ayatnya yang ke-9. Gampang kan? Kita juga pernah sering dengar minta, carilah, dan ketoklah. Nah, ayo adik-adik sekarang kita berdoa firman Tuhan sampai di sini. Jangan lupa untuk bertekun dalam doa, sebab doa yang kita naikkan Tuhan pasti akan mendengarkan. Apalagi kita semua anak-anaknya Tuhan. Jadi percaya bahwa Tuhan akan memenuhi semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan menurut kemauan Tuhan, menurut rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami Bapa bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengajar setiap kami Bapa, agar kami boleh bertekun dalam berdoa Tuhan, sehingga kami Bapa boleh lagi lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau Bapa memberkati setiap anak sekolah minggu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati sekolah mereka Tuhan, Kau berkati pendidikan mereka Bapa, Kau berkati orang tua mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang tahu apa yang mereka perlukan Tuhan. Kau berkati setiap mereka Bapa, jadikan mereka anak-anak sebagai kepala Tuhan, bukan sebagai ekor Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Bapa ke dalam kuasa-Mu, ke dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.